Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu pastinya ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya sehari-hari di warung sembako. Dan kali ini saya mau belanja plastik ya, plastik kantong dan juga plastik yang untuk kiloan, setengah kiloan gitu teman-teman, dan juga plastik es mambo gitu ya. Ada beberapa langganan yang suka saya belanjain gitu ya, barang plastiknya. Ada dari ATK, ada juga yang dari tempat kulakan ya, aneka bahan kue juga ada, kantong plastik. Dan juga ini udah bertahun-tahun langganan dengan udah ini ya, kita belanja kantong plastik ya. Harganya agak sedikit beda-beda ya, setiap toko, setiap tempat kulakan teman-teman. Ada yang beda 1.000, ada yang juga beda 2.000 gitu ya teman-teman, tergantung agennya, tergantung cara mereka menjualnya. Saya pun udah bertahun-tahun langganan dengan udah ini ya, kita bagi-bagi rezeki aja. Kalau udah yang ini, yang berjualan plastik keliling ini, keliling setiap hari Kamis ya kalau nggak salah teman-teman. Ada juga yang ATK tuh setiap hari Minggu ya. Kalau yang untuk keliling ya teman-teman, kalau yang untuk di agen tempat kulakan sih setiap hari juga ada, cuman kita harus sekalian belanja barang lainnya. Kalau ini khusus perplastikan aja teman-teman, tapi kita kalau butuh barang lainnya bisa dipesan juga teman-teman, nanti dianterin gitu ya. Seperti kita ketahui di warung sembako itu susah banget terhindar ataupun susah banget mengatasi masalah plastik ini ya. Mungkin kita tuh penghasil sampah terbesar ya warung sembako ya, karena menjual barang-barang yang serba diplastikin gitu ya, entah itu di kemasan langsung ataupun kita memberikan tempat untuk para pembeli, para pelanggan dengan kantong kresek ya, yang berbagai ukuran kita sediakan di warung kita ini ya. Sebenarnya kantong kresek itu pun modal besar buat kita ya teman-teman, tapi kita susah banget untuk menghindari ataupun mengurangi pemakaian kantong kresek ini ya teman-teman. Beda lagi dengan minimarket ataupun supermarket yang sudah bisa mengurangi ataupun terhindar dari masalah kantong kresek ya teman-teman. Dan kalau belanja di supermarket ataupun di minimarket itu kita harus membawa kantong sendiri ataupun disediakan tote bag, namun kita harus beli ya teman-teman, sekitar 5.000 atau 10.000 gitu ya kalau yang besar teman-teman ya. Dan kalau di warung sembako itu sulit banget untuk menerapkan hal seperti itu ya teman-teman. Dan seperti biasa ya, namanya di warung sembako itu kan kita jual beras 1 liter pakai kantong kresek tempatnya ya, jual lagi telur seperempat ditempatinnya pakai plastik juga gitu ya. Entah itu beli apapun ya di warung sembako itu menggunakan serba kantong plastik, serba kantong kresek teman-teman. Jadi kita tuh sulit banget ya untuk menghindari ataupun mengurangi pemakaian kantong plastik ini ya teman-teman. Padahalnya sebenarnya ini tuh modalnya lebih besar banget ya teman-teman, untuk modal si pembelian kantong kresek ini. Terlihatnya tuh hanya sampah, hanya sepele gitu, namun kita kalau total belanja kantong kresek itu bisa sampai ratusan ribu loh teman-teman ya. Pernah juga beberapa pengalaman di warung sembako ya, ada pelanggan yang minta double lah gitu ya kantong kreseknya. Kalau yang belanjanya banyak mungkin kita maklumi ya, keberatan bawa atau bagaimana. Namun juga ada yang belanjanya hanya sedikit ya, namun ingin pakai kantong yang besar gitu loh, dan minta double pula gitu ya teman-teman. Tapi kita serba bingung ya, mau dikasih bagaimana, dikasih pun nanti dikiranya pelit gitu, padahal kita kan pengennya tuh mengurangi gitu, mengurangi sampah, mengurangi juga modal pengeluaran kita gitu teman-teman. Dan untuk apa sih banyak-banyak kantong kresek di rumah pun pasti bakalan dibuang juga ya, ataupun untuk tempat sampah juga teman-teman. Tapi namanya pembeli kan beda-beda karakternya ya, kadang ada yang suka bawa kantong sendiri, tapi itu jarang banget adanya ya teman-teman. Ada juga yang memang suka maunya double-double gitu ya. Kadang ada yang hanya belanja sedikit tapi mintanya kantong yang gede gitu ya, untuk sekalian tempat sampah katanya gitu ya. Dikiranya di warung sembako itu serba gratis kali ya teman-teman, kantong kresek. Ini jadi curhat. Namun itulah ya teman-teman, pengalaman kita pedagang sembako itu harus bisa
menyeimbangkan ya kepentingan kita dan juga kepentingan para pelanggan. Harus bisa mengimbangi lah. Misalnya pelanggan minta kresek satu, kalau ada yang besar gitu ya, bekas belanja atau apa, saya kasih aja seperti itu. Namun kalau yang beli ya kasih yang baru teman-teman. Kalau untuk yang minta sekedar cuma-cuma aja, kita kasih yang bekasan aja, yang penting tidak bocor, tidak bolong gitu ya. Bekas belanja kadang ada yang suka yang masih bagus gitu, kita manfaatkan lagi untuk kemasan lagi yang belanja banyak, ataupun jika ada yang minta gratisan gitu, kita kasihnya yang bekas belanja gitu. Untuk di warung sembako ya, rasanya tuh kita sulit banget ya untuk menghindari dari penggunaannya si kantong kresek ini teman-teman ya. Bagaimanapun kita tuh butuh banget kantong kresek ya, karena ya pembelinya itu tadi teman-teman ya, tidak membawa kantong sendiri ya, dan kita terapkan di warung ingin mengurangi pun agak sulit juga teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya para pelanggan tuh sadar diri ya, jangan terlalu banyak menggunakan kantong kresek, yang itu akan merugikan diri kita sendiri dan akan menjadikan hanya tumpukan sampah aja, dan bisa mencemari lingkungan kita juga teman-teman ya. Sebenarnya seperti itu ya, makanya di toko-toko besar, di minimarket, di supermarket itu sudah ditiadakan penggunaan si kantong kresek ini teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih dibilang pelit sama pembeli ataupun sama siapa gitu ya yang meminta kantong kresek gitu ya teman-teman, gara-gara kantong kresek satu terus pembelinya itu langsung jalan dan kayaknya ketus gitu mukanya teman-teman. Padahal tuh kantong kresek tuh menurut saya di belanjanya itu udah pas ya menurut saya teman-teman ya, dan udah kuat lah menurut saya, karena belanjanya tuh nggak terlalu berat-berat banget, cuman ya kalau ditenteng tuh agak gimana ya, agak keluar nongol gitu loh belanjaannya teman-teman, tapi tidak terlalu terlihat banget. Cuman menurut yang belanja itu kayaknya ini kurang gede kantongnya gitu ya, didobelin dong gitu ya teman-teman. Dan mama warung pun beraksi ya, saya kasih penjelasan kepada orang tersebut, ibu kan bawa ini kan tidak ditenteng ya, ibu taruh di jok motor aja, jadi nggak usah ditenteng-tenteng gitu ya teman-teman, seperti itu saya bilang. Dan ibunya ngerti dan oh iya teh, nggak usah teh katanya gitu ya. Akhirnya nggak jadi didobelin teman-teman ya. Pokoknya di warung sembako itu pintar-pintar kita lah membantu pelanggan agar tidak merasa kesulitan saat membawa belanjaannya ya. Kita bantu mereka untuk membawanya, misalnya di tenteng harus memang agak besar kantongnya dan harus kuat gitu ya, itu pun kalau belanjanya banyak. Kalau untuk belanjanya sedikit kita atur dan gunakan kantong semestinya ya, seperlunya aja ya teman-teman. Kantong kereseknya gunakan seperlunya aja, jangan kita gunakan belanjanya sedikit barangnya kecil kantongnya gede, itu kan pemborosan namanya ya teman-teman. Meskipun terlihatnya sepele, cuman kantong kresek jika dikalikan sehari berapa ratus bungkus kita gunakan, sama saja dengan mengeluarkan modal yang lumayan teman-teman, dan itu hanya dibuang begitu saja ya. Tapi kalau ada orang rajin suka dikumpulin terus dibawa lagi ke warung saya teman-teman ya, dan itu saya bersyukur sekali ya bisa mempergunakan daur ulang plastik yang masih bisa digunakan gitu teman-teman. Nah nanti kita kasih reward juga ya orang tersebut yang memberikan kita kantong kresek ya. Ini total belanjaan plastik saya hari ini. Kita belanja plastik teman-teman tuh kayak gitu. Tadi segitu aja, plastik tuh mahal-mahal emang ya. Segitu aja 277 ribuan ya totalnya teman-teman. Padahal barangnya hanya dikit ya. Sebagai seorang pembeli kita pun harus sadar diri ya, jika belanja apapun teman-teman di luar, usahakan kita membawa kantong sendiri ya, ataupun membawa tempat belanjaan sendiri dari rumah biar tidak banyak pemakaian kantong plastik ya. Kita harus sadar diri dari diri sendiri dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan yang lain nantinya bisa mengikuti dan bisa berkurang juga sampah-sampah plastik deh, terutama di warung sembako ya teman-teman, yang memang sulit kita hindari ya teman-teman. Tapi kita jika sudah terbiasa mungkin akan bebas juga dari namanya kantong plastik teman-teman. Coba kita usahakan dari diri sendiri dulu, jika beli sayur ya bawa kantong dari rumah gitu ya. Misalnya kita ke pasar beli apapun ya, coba usahakan kita bawa kantong sendiri dari rumah teman-teman, supaya bisa mengurangi sampah plastik itu teman-teman ya.
Dan karena kita di warung sembako nggak bisa menghindari, ya coba kita dari diri sendiri ya mulainya teman-teman. Tapi itu juga saya belum melakukan ya. Insya Allah kedepannya berubah ya pikiran saya, teman-teman bisa mengurangi sampah plastik ya. Nah, sekian dulu teman-teman video saya kali ini sharing tentang kantong kresek ya. Mungkin ini hanya hal sepele tapi berdampak sangat luar biasa kepada lingkungan kita ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.